Hai, ini hari kelima dan gue mau review terkait salah satu tools monitoring yang gue pakai, yaitu namanya Uptime Kuma. Jadi di video kali ini nggak terlalu panjang, mungkin ya, singkat saja. Jadi buat teman-teman yang pengen punya tools monitoring, baik itu buat website ataupun servernya yang ringan, ya ini ringan banget. Uptime Kuma ini ringan banget dan penggunanya pun gampang, dashboardnya simple. Nah, ini gue sering pakai sih. Nah, kayak gini tampilannya tuh, dashboardnya kayak gini aja sih, simple. Ini ada account, setting, buat notifikasi dan lain-lain sih, ada banyak. Jadi gue mau review dari awal ya. Nah, jadi kalau Uptime Kuma ini tampilannya menurut gue itu clean dan enak gitu buat dilihat. Nah, terus fiturnya ada apa aja sih di Uptime Kuma nih? Nah, kalau di sini di Uptime Kuma tuh dari monitoring tipenya itu lumayan banyak untuk grup tipe monitoringnya. Ini ada HTTP ataupun HTTPS, TCP port, terus ada ping, terus ada buat JSON query juga bisa, DNS yang sering gue pakai ya, DNS, terus container, terus apa lagi ya. Nah, ini ada spesifik monitoring yang lain. Ini ada massive monitor juga bisa. Terus spesifik monitor yang lain juga ada, kayak MQTT, Kafka, Microsoft SQL, terus Postgres, MySQL, DynamoDB, MongoDB, Radius, Redis. Nih lumayan lengkap ya untuk tools yang gratis kayak gini. Nah, terus kalau cara buatnya gimana? Misal nih gue mau buat yang ini aja deh, HTTP misalnya, namanya ini aja, kita edit aja ini. Nah, di sini kita masukin aja URL yang mau kita, atau domain yang mau kita monitor. Terus ini buat interval checknya, dia akan ngecek ke website kita per berapa lama. Ini ada bisa kita adjust mau berapa lama. Kalau gue coba di 30 second aja. Terus retry-nya nggak usah. Ini maksimum retry ya sebelum dianggap down. Ini nggak ada, sekali dia retry udah dianggap down. Terus ini tipenya get. Ini bisa sebenarnya buat sertifikasi expired, notifikasi buat apa sih, TLS, SSL juga bisa sih sebenarnya. Terus status code-nya ini buat tag, kalau misalnya mau diisi penamaan, di tag setiap sensornya bisa juga. Nah, terus di sini ada HTTP optionnya. Misal kalau di sini kan buat nge-get aja ya datanya, kalau return responnya 200 berarti aman kayak gitu. Nah, notifikasi juga bisa di setup. Ini ada banyak juga sih, dari sisi Uptime Kuma-nya ada beragam tipe notifikasi yang mereka support, baik dari Telegram, ada email juga, terus ada Line, bahkan di sini ada Microsoft Teams kalau nggak salah. Microsoft Teams juga bisa di sini. Kayak gitu nih, Microsoft Teams juga bisa. Banyak sebenarnya. Discord juga bisa. Cuman untuk kali ini saya nggak setup dulu notifikasinya, paling nanti di video terpisah sih. Terus ini udah kayak ini, terus tinggal di create aja. Nah, tinggal tunggu, nih udah jadi. Nah, ini buat ngecek website saya. Websitenya yang ini. Kalau kita buka, nah, kayak ini. Nah, dia akan ngecek setiap 30 detik dia akan ngecek ngecek status dari website saya gitu.
Terus di sini sebenarnya dia juga nyediain buat notipe yang tadi itu loh, certification atau SSL ya, expirednya juga kelihatan 75 hari. Respon average responnya juga kelihatan. Ini uptime-nya kelihatan juga. Ini uptime 24 hour, uptime 30 hari. Gitu. Jadi itu. Nah, selain ini kan untuk HTTP response. Terus yang ini ada, kalau yang ini DNS kalau nggak salah. Jadi kalau DNS hampir sama sebenarnya, cuman dia akan ngecek dari resolver yang kita setting juga. Misal saya pakai Cloudflare, jadi dia akan ngecek si domain saya ini masih tersedia atau enggak gitu. Ini di port 53 buat si DNS nya gitu. Sisanya hampir sama sih buat setup notifikasi. Terus ini juga DNS biasanya. Nah ini oh ini DNS juga kayaknya. HTTP ini biasa. Ini saya pernah nyoba pakai TCP port. Saya pernah pakai port 5433 ya. Kalau TCP port ini bisa kita definisiin bebas ya sebenarnya. Mau port berapapun itu bebas asalkan dia TCP port kayak gitu. Terus selain itu ping juga bisa. Ping pasti bisa sih asalkan dia up gitu. Ini buat si masing-masing website bisa disetting di sini. Nah di sini juga bisa statusnya kita filter berdasarkan status. Misalnya kalau ada yang down kita bisa cek di sini. Terus aktif, ini aktif atau pause, running atau pause dari si sensornya juga kita bisa filter. Nah fungsinya tag itu adalah ketika filter di sini sih sebenarnya. Apabila tadi teman-teman masukin tagnya, jadi bisa di filter by tag. Nah misal kita mau set yang ini biar down ya, kita anggap jadi down, kita tambahin aja udah. Terus save. Nah ini down, jadi statusnya bisa kita filter tuh, down nah, gitu. Bisa kita setup sebenarnya. Udah save lagi. Nah dia langsung up, langsung ngecek. Nah ini kan karena nggak ada notifikasi ya, jadi nggak kekirim. Nanti paling buat testing notifikasi ke Telegram atau email nanti saya buatkan video terpisah deh. Udah ini fitur DNS ini nggak usah kayak gitu sih. Untuk fiturnya sangat simpel sebenarnya buat penggunaannya, jadi mudah buat di setup. Terus di sini juga bisa. Ini kan kalau di tampilan ini kan kita harus login sebagai adminnya. Nah, misal kita mau share ke orang lain, ini bisa kita buat yang namanya status page. Kayak ini saya contohnya membuat statusnya kayak ini. Nah, kalau yang ini bisa kita buka tanpa login ke tools monitoringnya. Ini contohnya di sini. Ini belum login. Nama statusnya karena emang saya matikan kayak gini. Jadi tanpa login pun ini bisa ngelihat si status dari service yang kita set gitu. Terus masuk ke dashboard. Nah ini juga kita bisa setup maintenance ya, schedule maintenance. Misal kita mau maintenance ganti restore, bisa contoh. Nah ini bisa kita pilih ya ke affected tuh yang mana aja. Misal ini semua misalnya kena affected itu statusnya. Bisa kita pilih, misalnya ada page yang tadi kita juga ikutkan dalam maintenance bisa. Terus strateginya single maintenance window, kita bisa milih nih, setuju misal bisa ya.
kata nggak ada kata start date nya bisa kita pilih juga sebenarnya, kita bisa tentukan bisa tanggal 7 bulan ya, ini bulan 5 7 2025 bisa ada jamnya ya. Nah, nanti dia akan membuat schedule buat maintenance ini kayak gitu. Nanti semuanya akan ke efektif buat si maintenance-nya. Jadi dia akan ke pos itu sih. Itu buat maintenance, status page, terus apa lagi ya? Settingannya, ini settingan buat ininya. Buat si Aptem Kumanya. Kita Jakarta, time zone-nya plus 7, indeksinya kita nggak milih ya, nggak milih untuk indexing. Nah, ini misalnya kita bisa nge-set URL buat si domain ini sih, set URL buat website-nya kayak gitu. Terus ini general, terus appearance-nya, tampilannya kita bisa milih milih bahasa, terus temanya bisa light keras banget, dark atau auto biasanya ngikutin tema dari PC kita. Notifikasi juga bisa kita set up, ada proxy juga kita bisa set up. Ini buat history datanya bisa kita set up juga. Ini Docker hostnya bisa kita set up. Ini buat adminnya, bisa kita ganti password, mau reset password bisa di sini. Ini bahkan ada web nya juga kalau mau. API nya ini saya belum lebih dalami lagi API. Ini buat backup, misal kita mau backup bisa kita ekspor aja nih, jadi tinggal import aja ketika install, jadi nggak usah ngambil nggak usah buat satu-satu lagi, jadi udah ada di sini kayak gitu. Nah, ini thank you Aptem Kuma. Jadi sangat terbantu lah buat kita yang pengen nyoba-nyoba tools monitoring yang gratis dan ringan. Nah, jadi ini ringan banget ya. Ini saya runningnya di Docker. Kita coba cek ya. Nah, ini runningnya di Docker, jadi nggak terlalu banyak makan memori sebenarnya untuk ini. Dia uptime-nya cuma 14 jam sih. Udah paling itu sih buat tools monitoring yang ini. Sebenarnya kalau buat tools monitoring ada banyak sih, ada banyak pilihan kayak PRTG, ada Grafana dan lain-lain. Namun untuk yang nyari yang free dan ringan ya, dan juga nggak kompleks untuk yang dimonitoring kayak monitoring website, terus port, server buat ping aja atau sekedar cek portnya apa atau enggak ya, buat ini menurut saya udah cukup provide buat skala home lab server ya. Saya ke teman-teman punya home lab server sendiri ya, bisa buat ini aja juga udah cukup sih menurut saya, karena udah lengkap yang diperlukan buat sekedar buat ngecek uptime-nya bisa, sama push notifikasi juga udah bisa kayak gitu sih. Paling itu aja untuk episode kali ini. Thank you yang udah dengerin dan udah nonton, dan see you in next video.